Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Bu Yusnita dalam materi tentang macam-macam imunisasi dasar. Teman-teman mungkin ada yang sudah pernah baca atau sudah pernah dengar. Apa sih itu imunisasi? Kira-kira apa teman-teman imunisasi itu? Ya, imunisasi itu adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Kenapa kok bisa dibilang bisa meningkatkan kekebalan tubuh? Karena apa? Karena dengan pemberian imunisasi ke dalam tubuh anak, maka itu akan membentuk suatu zat kekebalan tubuh di dalam tubuh anak. Sehingga akhirnya kalau sudah ada zat kekebalan tubuh, sama aja di dalam tubuh anak ini sudah ada yang melawan atau sudah ada prajuritnya, sehingga pada saat nanti kuman masuk itu sudah ada prajurit atau sudah ada yang mampu melawan kuman tersebut masuk gitu ya. Kok bisa? Ya, jadi kalau kita bicara tentang cara kerja dari imunisasi itu gimana sih? Jadi imunisasi itu adalah suatu zat, dia itu sebenarnya kuman, tapi kumannya dilemahkan. Jadi kuman dilemahkan. Contoh nanti apa? Kuman BCG contohnya ya. Jadi nanti kuman tuberkulosis atau kuman BCG itu yang sudah dilemahkan dimasukkan ke dalam tubuh si bayi atau si anak. Kemudian di dalam tubuh dengan adanya kuman yang dilemahkan itu membentuk zat antigen atau zat antibody, sehingga pada saat nanti kuman TBC masuk beneran ke dalam tubuh si anak, di dalam tubuh anak sudah ada apa? Sudah ada antibodinya, sehingga anak tidak lagi bisa terserang tuberkulosis. Jadi seperti itu ya cara kerja dari imunisasi. Nah, jenis-jenis vaksin. Jenis-jenis vaksin atau jenis-jenis imunisasi yang dasar itu ada 5 ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah BCG, kemudian yang kedua adalah hepatitis, yang ketiga adalah polio, yang keempat adalah DPT, yang kelima adalah campak. Dari nama-namanya ini sebenarnya teman-teman sudah bisa nebak nih ya. Contoh hepatitis B, berarti dia membentuk kekebalan terhadap penyakit hepatitis B, atau bisa dibilang dia berfungsi untuk mencegah penyakit hepatitis B. Kemudian vaksin polio, berarti dia mencegah terjadinya penyakit polio. Kemudian campak, vaksin campak dia tujuannya adalah untuk mencegah penyakit campak. Mungkin yang agak bingung BCG ya, BCG itu apa sih, untuk apa sih gitu ya. Kalau BCG itu adalah vaksin yang diberikan untuk mencegah supaya tidak terjadi penyakit tuberkulosis ya. Kemudian kalau DPT, DPT itu singkatan ya. D-nya apa sih? D-nya itu adalah difteri, jadi mencegah penyakit difteri. Kemudian P-nya apa sih? P-nya adalah pertusis atau batuk rejan ya. Kemudian yang T-nya adalah tetanus. Jadi dia mencegah penyakit difteri, pertusis dan tetanus itu ya. Kemudian nah di sini teman-teman bisa lihat nih, di sini ada jadwal imunisasi pada anak ya. Jadi imunisasi pada anak yang 5 tadi itu diberikan dari mulai anak lahir sampai usia anak 18 bulan ya. Bisa dilihat di tabel ini teman-teman ya. Di tabel ini nanti kita lihat contoh pemberian vaksin hepatitis B itu diberikan sejak bayi lahir, kemudian diberikan kembali di usia anak 2 bulan, kemudian nanti diberikan lagi pada anak usia 6 bulan. Ya, nanti teman-teman bisa baca ya di jadwal imunisasi pada anak yang ada di tabel ini. Selanjutnya, nah ini adalah dosis dan cara pemberian vaksinnya.
Jadi jangan salah dosis, jangan salah pemberian ya. Misal nih, dosis yang harusnya 0,05 cc dikasihnya 0,5 cc. Jadi kebanyakan. Kalau kebanyakan apa dampaknya pada anak? Nanti anak bisa misalnya panasnya atau demamnya terus-terusan. Atau misalnya kayak BCG, kalau misalnya dia terlalu banyak dosis yang diberikan, maka bisa menyebabkan apa? Kemerahan di tangannya itu nanti ya, kemudian ada nanahnya. Nah, itu oleh sebab itu kita harus tepat dosisnya. Kemudian cara pemberiannya ada intrakutan, ada intramuskuler, ada subkutan ya. Jadi harus dilihat kenapa? Karena tempat atau cara pemberian ini itu akan akan membedakan lamanya proses penyerapan obat di dalam tubuh gitu ya. Contoh di sini vaksin BCG. Vaksin BCG itu dosisnya 0,05 cc. Kemudian cara pemberiannya adalah intrakutan ya. Kemudian DPT dosisnya 0,5 cc. Cara pemberiannya dengan intramuskuler. Kemudian hepatitis B dosisnya 0,5 cc, pemberiannya juga intramuskuler ya. Kemudian polio karena tetesan dia diberi 2 tetes melalui mulut. Campak diberikan dosisnya adalah 0,5 cc diberikan secara subkutan. Kemudian ada lagi vaksin TT atau tetanus toksoid ya, itu diberikan dosisnya 0,5 cc juga ya, diberikan secara intramuskuler. Kemudian ini jadwal pemberian imunisasi pada anak. Yang pertama adalah BCG. BCG itu 1 kali diberikan pada usia 0 sampai 11 bulan. DPT itu 3 kali ya, dari usia 2 bulan sampai 11 bulan. Kemudian jaraknya antara DPT 1, DPT 2, DPT 3, kemudian DPT 4 itu masing-masing adalah 4 minggu ya. Diusahakan 4 minggu itu minimal. Jadi kalau sebelum 4 minggu interval jaraknya antara DPT 1 dan DPT berikutnya jangan diberikan dulu ya. Kemudian kalau polio itu pemberiannya 4 kali di usia 0 sampai 11 bulan ya. Kemudian jaraknya antara polio 1, 2, 3, 4 masing-masing itu intervalnya adalah 4 minggu minimal gitu ya. Kemudian hepatitis B. Hepatitis B ini 3 kali di usia pemberiannya adalah 0 sampai 11 bulan. Kemudian vaksin campak. Vaksin campak itu diberikan 1 kali. Bisa diberikan pada usia anak antara 9 sampai 11 bulan. Itu ya. Kemudian vaksin BCG. Vaksin BCG itu tadi dosisnya sudah 0,05 cc, diberikannya intrakutan. Karena dosisnya kecil sekali, berarti kita pakai jarum yang pendek atau sepuit yang pendek itu ya. Kemudian jumlah suntikannya 1 kali. Efek samping vaksin BCG. Teman-teman sudah pernah lihat bayi atau anak yang di lengan kirinya itu ada kayak kemerahan, nanah. Atau mungkin sekarang teman-teman tuh bisa dilihat di lengan kanan atasnya ada nggak bekas suntikan atau apa. Nah itu adalah reaksi dari efek dari pemberian vaksin BCG ya. Jadi ada reaksi normal. Reaksi normal itu biasanya di lengan kanan atasnya ini ada merahnya, ada bengkaknya, ada bahkan sampai ada nanahnya ya. Jadi itu adalah reaksi normal. Biasanya itu
terjadi setelah usia atau setelah pemberian 2 minggu ya. Kemudian ada yang reaksi berat. Kalau reaksi berat gimana? Jadi luasnya yang bengkak lebih luas, kemudian nanahnya juga lebih banyak. Itu adalah reaksi berat. Kenapa bisa seperti itu? Bisa seperti itu karena tadi dosisnya terlalu tinggi. Kemudian cara pemberian atau penyuntikannya terlalu dalam ya. Makanya kita harus perhatikan benar dosisnya dan cara pemberiannya. Kemudian reaksi lebih cepat. Jadi tadi kan normalnya itu reaksinya 2 minggu. Setelah 2 minggu baru ada reaksinya. Tapi kalau reaksi cepat ini kadang sebelum 2 minggu itu di lengan kanan atas bayi ini ada merah-merahnya, ada nanahnya gitu ya, sebelum 2 minggu. Itu adalah reaksi yang lebih cepat. Kemudian hepatitis B. Hepatitis B ini diberikan pertama kali pada anak usia 12 jam setelah kelahiran yang didahului dengan pemberian vitamin K ya. Dosisnya 0,5 cc, pemberiannya intramuskuler di dalam otot. Muskuler itu otot ya. Kemudian biasanya di paha bagian luar gitu ya, disuntiknya 1 kali. Efek samping dari vaksin hepatitis B biasanya ada bekas luka ya, namanya ditusuk pakai jarum ya, jadi ada bekas suntikannya. Kemudian anaknya bisa demam, kemudian nyeri di sekitar tubuh yang disuntik, dan ada juga alergi ya, alerginya mungkin kemerahan di sekitar kulit yang disuntikkan seperti itu ya. Kemudian vaksin polio. Vaksin polio ini paling enak ngasihnya karena mulut bayinya dibuka, ditetesin aja 2 tetes ya. Beda dengan yang vaksin yang tadi, yang BCG dengan hepatitis, itu bayinya nangis karena disuntik ya. Jadi ditetes 2 tetes, kemudian selang waktu pemberian tadi sudah kita bahas 4 minggu antara polio 1, 2, 3, 4 itu masing-masing jedanya adalah 4 minggu. Kemudian efek sampingnya, kalau anak diare jangan dikasih vaksin polio. Kenapa? Kan itu vaksin polio itu lewat apa? Lewat mulut ya, lewat mulut berarti lewat pencernaan. Kalau lewat pencernaan itu kan penyerapannya nanti melalui usus ya, usus halus, kemudian nanti bisa ke usus besar seperti itu. Kalau diare kan berarti kontraktilitas dari usus halus itu nggak bagus, sehingga penyerapan dari vaksin polio juga nanti tidak efektif. Bukannya diserap tubuh, dia malah keluar nanti melalui cairan fesesnya atau dari diarenya itu. Kemudian vaksin DPT. Vaksin DPT ini 0,5 cc, dia diberikan bisa intramuskular, dia bisa subkutan, dosisnya 0,5 ya. Biasanya dia di paha bagian luar, bisa yang kiri ataupun yang kanan itu ya. Selanjutnya efek samping DPT. Nah ini ya, anaknya bisa panas, kemudian rasa sakit di daerah suntikan, ada peradangan ya, ada peradangan, jadi ada merah-merah di sekitar yang disuntik, atau kalau berat bahkan bisa sampai kejang-kejang si anak itu ya. Kemudian vaksin campak. Campak itu biasanya disuntikan di lengan kiri atas ya. Kalau tadi BCG di lengan kanan atas, kalau campak ini di lengan kiri atas ya. Diberikannya secara subkutan, dosisnya 0,5 cc, diberikan biasanya pada umur 9
bulan. Selanjutnya adalah efek samping. Efek samping dari vaksin campak. Ada panas, ada kemerahan ya. Panasnya bisa 1-3 hari setelah 1 minggu penyuntikan ya. Jadi itu ya teman-teman, masing-masing vaksin itu ada efek sampingnya. Makanya kalau orang orang yang zaman dahulu atau orang-orang yang belum paham itu kadang, saya nggak mau lah anak saya diimunisasi. Kenapa? Karena dengan imunisasi itu anak saya bukannya tambah sehat, tapi tambah banyak keluhan, yang panas, yang ini. Jadi memang hal-hal yang demikian itu harus kita maklumi, tetapi kita beri penjelasan juga, kita beri edukasi juga orang tuanya, kenapa sih bisa terjadi panas atau demam pada anak setelah pemberian vaksin gitu ya. Kemudian kalau ada yang nanya, Bu, boleh nggak sih vaksin atau imunisasi itu diberikan pada anak yang sakit? Sebaiknya kalau anak sedang sakit itu jangan diberikan imunisasi dulu. Kenapa? Karena kan tadi imunisasi itu adalah memasukkan zat atau memasukkan kuman ke dalam tubuh anak. Kuman yang dilemahkan ya, kuman yang dilemahkan, sehingga karena yang dimasukkan itu adalah kuman yang dilemahkan, anak yang akan diberikan itu harus sehat. Kalau dia sakit, ditunda dulu, jangan diberikan dulu. Setelah dia sehat, baru kita berikan imunisasi ya. Oke teman-teman, itu saja penjelasan dari saya. Kalau nanti ada diskusi, bisa kita lanjutkan di kolom komentar, atau nanti pada saat ketemu di kelas bisa kita diskusikan lebih lanjut. Kemudian jangan lupa di like, subscribe, dan bisa di share video ini ke teman-teman lain yang membutuhkan ya. Jadi nggak mesti di kelas ini aja, boleh dibagikan ke teman-teman yang lainnya yang di luar kampus kita juga boleh. Itu saja dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.